Selamat datang pada podcast Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Kali ini kita akan menjelajah dunia pendidikan kimia di tingkat SMA, khususnya membahas tentang integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelajaran kimia di sekolah. Ya, saya sangat senang memiliki tamu istimewa hari ini, yaitu Ibu Riak, seorang pendidik yang berdedikasi dan berpengalaman sebagai guru kimia di SMA Negeri 2 Palangkaraya dengan gelar Magister Pendidikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam topik yang menarik ini, mari kita sapa dulu Ibu Riak. Selamat pagi Ibu Riak. Selamat pagi, Ya, Pak. apa kabar? Baik. Ya, luar biasa. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai bincang-bincang kita ke dalam episode spesial ini dengan topik problematika integrasi ICT dalam pembelajaran kimia di sekolah bagi guru kimia. Ya, bagaimana pendapat Ibu Riak? Bagaimana seorang guru melihat peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kimia di sekolah? Sebagai seorang guru kimia, saya melihat teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan ICT sebagai alat yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. ICT juga dapat memberikan akses yang besar kepada siswa untuk sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Simulasi interaktif dan eksperimen virtual yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang konsep-konsep kimia. Karena konsep kimia itu banyak yang bersifat abstrak, jadi mereka perlu banyak ya bahan yang mereka bisa akses dari internet. Ya, ya, kasih ya. Menurut pendapat Ibu Riak, apa manfaat utama yang dapat diperoleh siswa dari integrasi ICT dalam pembelajaran kimia ini? Integrasi ICT dapat memberikan siswa pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan mendalam. Dengan menggunakan teknologi, siswa dapat menjelajahi konsep-konsep kimia melalui simulasi yang real, kolaborasi online, dan akses ke informasi terkini yang semuanya dapat meningkatkan pemahaman dan minat mereka dalam bidang kimia. Ya, luar biasa ya. Jadi, menurut Ibu Riak, kira-kira apa saja tantangan yang mungkin muncul ya dalam mengintegrasikan ICT ini dalam pembelajaran kimia di sekolah ya, dan bagaimana kira-kira cara kita mengatasinya? Tantangan yang mungkin muncul termasuk keterbatasan akses teknologi, kurangnya pelatihan guru, dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasinya perlu dilakukan investasi dan infrastruktur teknologi, ya, pelatihan rutin bagi guru-guru, dan pembangunan budaya sekolah yang mendukung inovasi eksperimen. Kira-kira menurut Ibu Riak, bagaimana dampak integrasi ICT ini dalam pembelajaran kimia, sehingga dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata di bidang ilmu kimia? Integrasi ICT dapat membekali siswa dengan keterampilan digital, pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep kimia, dan kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif. Ini membantu siswa menghadapi tantangan di dunia nyata dengan lebih percaya diri, mempersiapkan mereka untuk tuntunan di masa depan mereka. Ya, luar biasa ya. Ya, selanjutnya menurut pendapat Ibu Riak, kira-kira sejauh mana integrasi ICT dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan ya, khususnya dalam konteks kimia? Integrasi ICT memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif. Dengan menggunakan sumber daya digital, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan, memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Itu Iya, menurut saya, Pak. ya. Ya, kita lanjut topik pembicaraan kita, Bu Riak, dengan tantangan integrasi ICT dalam pembelajaran bagi guru kimia di sekolah ya. Nah, untuk Ibu Riak sendiri,
Kira-kira apa tantangan utama yang Ibu Riak sendiri hadapi dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran kimia di sekolah? Baik, tantangan utama yang saya hadapi adalah ketersediaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Nah, sumber daya terbatas dapat menjadi hambatan, tetapi saya berusaha mengatasi ini dengan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia dan mencari dukungan tambahan jika diperlukan. Nah, apakah Ibu Riak mengalami hambatan dalam mengadaptasi kurikulum kimia mereka belajar dan mengintegrasikannya dalam teknologi? Saya mengakui bahwa pengembangan kurikulum yang sesuai dengan pendekatan Merdeka Belajar dapat menantang. Namun, saya melihatnya sebagai kesempatan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan relevan bagi siswa. Integrasi teknologi membantu saya menyampaikan kurikulum ini dengan lebih dinamis. Artinya saya bisa mengikuti perkembangan dengan perubahan zaman seperti itu. Ya, artinya perlu kita mengadaptasi ya Iya, dengan harus teknologi ini ya. beradaptasi. Iya. Nah, bagaimana menurut Ibu Riak ketika merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan ICT ya khususnya di sekolah sehingga agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu kimia dan teknologi saat ini. Saya berusaha terus-menerus memperbaharui dan mengkaji strategi pembelajaran saya. Ini melibatkan partisipasi dalam pelatihan dan konferensi, serta kolaborasi dengan sama guru dan ahli teknologi untuk memastikan bahwa metode pengajaran saya tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan ilmu kimia dan teknologi. Iya, luar biasa ya kita berarti harus benar-benar berusaha ya harus banyak belajar ya Ya, supaya harus kita banyak dapat ya belajar berlatih biar untuk kita bisa bisa, merancang nih ya. ya, Ya, biar kita sesuaikan dengan zaman. ya, ya, sungguh luar biasa. Eh, nah, kira-kira menurut Ibu Riak, kira-kira ini bagaimana Ibu Riak menangani situasi di mana Ibu Riak sendiri mungkin tidak nyaman ya, atau kurang familiar ya atau kurang akrab dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran kimia. Saya percaya pada pentingnya belajar secara berkelanjutan. Jika saya tidak nyaman dengan suatu teknologi, saya akan mencari pelatihan tambahan atau bimbingan dari rekan guru atau ahli teknologi. Saya juga melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka berbagi pengetahuan teknologi mereka. Ya, harusnya kita harus rendah hati oh ya Iya, kita mau belajar karena ya. anak-anak Ya. itu Mm-mm. banyak pengetahuan mereka yang melebihi kita. Jadi Ya, kadang-kadang kita bisa juga ya apalagi generasi Z sharing dengan ya. mereka. Iya, Ya. Mm-mm. Ya, luar biasa, bagus sekali Bu ya. Ya, dalam menghadapi tantangan integrasi ICT ya, khususnya Bu ya. Jadi apakah ada pelatihan atau dukungan khusus yang Budak anggap perlu untuk membantu guru kimia mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran kimia khususnya di sekolah? saya melihat pelatihan rutin dan akses ke sumber daya dukungan sebagai kunci sukses di sekolah dan pemerintah dapat memberikan pelatihan yang berkualitas tinggi dan mendukung kolabilitas antara guru untuk berbagi pengalaman dan strategi yang berhasil. Berarti sangat penting ya peran pemerintah di sini Bu ya. Iya, Jadi tidak hanya melulu sekolah sendiri ya iya. yang ini ya Bu ya. Jadi Ya, pemerintah juga harus terlibat dalam menangani pembelajaran, ya. baik baik secara ICT-nya, kelengkapan dari uh, Infrastruktur perangkat, ya, ya ya, lengkapnya Bu ya. infrastruktur baik perangkat keras maupun lunaknya. Ya, saya kira di SMA 2 sudah cukup cukup bagus sih Bu ya. Karena sudah beberapa kali ke sana juga itu sebenarnya jaringan internet tersedia di sana ya. Jadi infrastruktur juga lumayan nah menurut saya sudah dibanding sekolah-sekolah yang cukup jauh dari kota gitu ya. Iya, Iya. memang, tapi memang tetap juga ada kendala karena akses internet tuh kadang-kadang bisa Hmm. bisa berubah-ubah sinyalnya. Jadi Hmm. itu yang menjadi kendala. Iya, iya.
Ya, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita yang menarik, Ibu. Kali ini kita coba akan melihat bagaimana strategi kita dalam mengatasi tantangan integrasi ICT dalam pembelajaran kimia, ya, khususnya pada saat ini, ya, khususnya di sekolah juga, ya. Nah, bagaimana menurut Ibu Riak sebagai seorang guru kimia ya, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya teknologi yang mungkin ada di sekolah, ya, untuk memastikan bahwa integrasi ICT itu efektif dalam pembelajaran kimia. Saya berusaha fokus pada penggunaan sumber daya yang tersedia dengan efisien. Sumber daya terbatas mungkin memerlukan kreativitas dalam merancang aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan perangkat sederhana atau metode yang memerlukan penggunaan minimal teknologi. Gitu. Bagaimana Bu Riak menyusun rencana pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep kimia dengan lebih baik? Iya, saya merencanakan pembelajaran saya melibatkan kombinasi, misalnya presentasi interaktif, eksperimen virtual, dan tugas-tugas berbasis teknologi. Ya, saya juga berusaha menciptakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara aktif, memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam melakukan interaksi pembelajaran di kelas, baik dengan media internet maupun dengan tatap muka. Ya, apalagi sekarang banyak tersedia ya aplikasi-aplikasi ya yang bisa kita gunakan secara gratis, ya, juga banyak aplikasi yang menarik gitu ya kita bisa gunakan untuk menambah pengetahuan siswa, ya, khususnya Ya, mengalami pengalaman. Apalagi kayak misalnya kita bisa melakukan percobaan ya dengan ya beberapa benar Pak. aplikasi ini, ya, misalnya virtual lab misalnya itu, ya. Ya, Jadi tidak harus kita membeli alat dan bahan, ya. iya. Iya. Jadi mereka bisa mengaksesnya, Mm, langsung melihat, iya. walaupun itu secara Mm, secara virtual, virtual, ya. tapi mereka bisa melihatnya Mm, secara real gitu. ya, kadang-kadang juga kita bisa menyajikan video, ya, Iya, misalnya mereka melihat seolah-olah itu ada di laboratorium, iya ya, benar ada benar Pak. bisa melakukan pengamatan, ya. Iya, Iya. Ya, sekarang itu sangat efektif, ya, artinya, iya Pak. ya, dan juga efisien, ya, memberikan pengalaman nyata, ya. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu Riak memotivasi siswa agar menggunakan teknologi. Oh, habis sudah. Disulan cut duluan. Cut dulu. Mungkin lanjut di sini, saya yang tidak tahu di bagian 2 lah, nomor 3 dan 4. Ya urut lah yang tadi kita sambil baca. Itu berapa yang jadi internal. Itu halaman. Ini bagian, Tanu nabi ku dan jadi iku manu. itu bagian 3 itu. Itu lembah itu gitu. Hmm. Bagian 3. Bagian tiga itu. Gitu Pak. Ya, satu bagian 2. Bagian 2 berarti tidak lupa dong. Pertanyaan yang beri bagian 2. Tentang Aku itu. pertanyaan utama. Coba manu melalui komputer teh Oh, mat ini bagian dalam satu lu dua tiga. Tanu lah itu nah. itu bagian, oh, itu bagian 2 apa tantangan apa tantangan utama, oh gitu gitu gitu. Iya.
Di awal keendolan aja itu nah. Bagian atas juga Oh kan. iya. Oh iya jadilah bagian Jadi 2 ini adalah tuh. bagian 3 lah. Oh berarti gitu nah ibu. Tuh yang kayak gitu tuh lebih lengkap gitu. Nah tuh bagian 3. Strategi itu Kak, Pak. Ya. Gitu. Strategi langsung ke itu, langsung ke yuk kita jadi itu lah. Ya. Yuk. So lanjutkan. Ya. Nah, ya, selanjutnya bagaimana Guriak memotivasi siswa agar menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran yang efektif? Menurut saya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Pertama, kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Guru dapat menghubungkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan menunjukkan bagaimana teknologi digunakan di dunia nyata, terutama dalam bidang kimia. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa karena siswa melihat relevansinya. Selanjutnya, guru dapat menyajikan contoh konkret tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kimia. Misalnya, penggunaan simulasi online atau aplikasi pembelajaran interaktif yang membuat konsep-konsep abstrak menjadi lebih nyata, kemudian memberikan kebebasan dan kreativitas. Guru memberikan siswa kebebasan untuk menggunakan teknologi dalam cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini termasuk memberikan mereka opsi dalam memilih perangkat lunak, membuat proyek multimedia, atau berkolaborasi dalam menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya guru dapat memanfaatkan game edukasi atau aplikasi pendidikan yang menantang dan menyenangkan. Ini dapat memotivasi siswa untuk belajar melalui teknologi dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Dan yang tidak kalah penting, penekanan pada keterampilan berbasis teknologi. Guru perlu menekankan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga membantu mereka mengembangkan keterampilan berbasis teknologi yang sangat diperlukan di dunia saat ini. Ini termasuk keterampilan seperti literasi digital, mencari informasi online, dan kolaborasi virtual. Tetap terapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, guru perlu merancang proyek pembelajaran berbasis proyek itu mendorong siswa untuk menggunakan teknologi dalam eksplorasi dan presentasi konsep kimia. Proyek ini menciptakan tantangan yang mendorong kreativitas dan motivasi siswa. Ya, artinya sangat penting kita memilih model yang Iya, ya kolaboratif iya, ya dengan kolaboratif. siswa. Mm-mm. Jadi kita perlu melibatkan siswa dalam penggunaan teknologinya ya. Ya, ya sungguh luar biasa ya upaya atau usaha yang dilakukan Budak dalam memotivasi siswa ya. Jadi bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya Bu ya untuk memotivasi siswa itu. Iya. Ya. Ya, selanjutnya Mm-mm. bagaimana Ibu Riak membimbing siswa ya khususnya siswa SMA agar mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran kimia. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian menyusun materi pembelajaran yang mungkin siswa menggunakan teknologi sebagai alat pembelajarannya. Ini mencakup penggunaan sumber daya online, simulasi dan perangkat lunak pendukung pembelajaran kimia. Selanjutnya, guru merancang proyek pembelajaran berbasis teknologi yang meminta siswa untuk menerapkan keterampilan teknologi mereka dalam konteks kimia. Misalnya, membuat
presentasi digital, membuat video eksperimen, atau menggunakan simulasi online itu Pak. Ya, ya sungguh luar biasa Bu ya. Jadi ini benar-benar eh, zamannya mereka Bu ya. Ya, Jadi buat misalnya kita juga bisa memberikan mereka dengan quiz-quiz online ya Bu kuis-kuis ya. online. Ya, jadi kita bisa membuat soal-soal ulangan online ya, sehingga itu feedbacknya bisa lebih cepat Bu ya. Ya, dan juga kita memberikan pengalaman-pengalaman atau keterampilan ya secara digital bagi mereka. Ya, selanjutnya kita lanjutkan perbincangan kita Ibu tentang peluang ya, peluang Ya, dan masa depan integrasi ICT dalam pembelajaran kimia khususnya di SMA ya, di sekolah. Nah, bagaimana menurut Ibu Riak melihat peluang integrasi ICT dalam pembelajaran kimia di sekolah ya, dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa? integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam pembelajaran kimia di sekolah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Integrasi ICT membuka akses siswa terhadap informasi dan sumber daya yang luas dan terkini. Dengan memanfaatkan internet dan berbagai platform online, siswa dapat mengakses jurnal ilmiah, video pembelajaran atau simulasi interaktif, dan materi pembelajaran yang mendalam. Itu Pak. Iya. Sangat penting sekali Bu ya. Eh, apa namanya ICT ini ya. Ya, Tadi bisa memberikan banyak menciptakan ya, banyak peluang ya bagi ya, kita di kita masa bisa akan datang ya. mengakses. Ya, jadi ada akses yang sangat Ya, tidak terbatas ya ya, di dunia digital. Ya, menurut Ibu Riak, kira-kira apa potensi perubahan positif yang dapat dicapai melalui penerapan teknologi dalam pengajaran kimia di sekolah? penerapan teknologi dalam pengajaran kimia di sekolah memiliki potensi untuk membawa perubahan positif yang signifikan. Teknologi dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, meningkatkan keterlibatan siswa, simulasi, video pembelajaran, dan aplikasi interaktif memungkinkan siswa untuk eksplorasi langsung tentang konsep-konsep kimia, membuat pembelajaran lebih menarik. Dengan teknologi, siswa dapat mengakses sumber daya pembelajaran yang global seperti jurnal ilmiah, database penelitian, dan tutorial online. Hal ini membuka peluang untuk memperdalam pemahaman konsep dan mengikuti perkembangan ilmu kimia terkini. Teknologi memungkinkan penyajian materi pembelajaran dengan cara yang kreatif dan menarik. Penggunaan multimedia, animasi, dan presentasi digital dapat membantu menjelaskan konsep kimia secara virtual. Nah, memudahkan siswa dalam memahaminya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan keterampilan teknologi siswa, membekali mereka dengan kompetensi yang berguna di dunia modern. Keterampilan ini meliputi literasi digital, penggunaan perangkat lunak, dan kolaborasi online. Sistem manajemen pembelajaran dan alat evaluasi berbasis teknologi memungkinkan guru memantau kemajuan siswa dengan lebih efisien. Ini membantu dalam memberikan umpan balik yang cepat dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan individual. Dengan memanfaatkan potensi perubahan positif ini, menerapkan teknologi dalam pengajaran kimia dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis, relevan, dan memotivasi siswa untuk mengeksplorasi lebih jauh dalam dunia ilmu kimia. Ya, berarti banyak sekali Bu ya perubahan-perubahan yang positif ya, yang bisa kita Iya, Pak. hasilkan melalui ini ya, melalui integrasi Iya, ICT ini ya. Nah, khususnya apalagi dengan quiz-quiz online, apalagi yang kayak pernah kita iya, lakukan Bu ya, kita membuat quiz kuis, online itu uh-uh. artinya siswa itu bisa
dengan lebih cepat kita lihat kemajuannya Mm-mm. ya, karena Iya, langsung Pak. kelihatan hasilnya Iya, ya. karena mereka Mm-mm. seperti main game gitu. Ya, ya. Dan apalagi saya lihat kalau di SMA 2 ini punya potensi Bu ya. Jadi hampir semua siswa itu punya gadget Ya, ya, punya yang semua. punya gadget dan bisa mengakses internet. Nah, sehingga ini bisa memberikan feedback yang lebih cepat ya, teman balik yang lebih cepat Iya. ya. Ya, apalagi kalau kayak sekarang kan ada Canva ya. Canva Mm. itu kan kita langsung bisa pantau hasilnya ya, kemajuan Iya. mereka ya. Bahkan itu kayak eh, mereka apa namanya, hasil mereka tuh bisa langsung di ranking ya, Iya, bisa Pak. kita langsung Mm. ranking Iya, ya. benar. Nah itu juga memotivasi mereka untuk bisa belajar lebih maju ya. Artinya ada banyak sekali potensi perubahan positif yang bisa kita hasilkan ya Mm-mm. melalui dengan penerapan teknologi ini. Selanjutnya dalam pandangan Ibu Riak ya, apa peluang dan tantangan yang mungkin muncul ya seiring dengan perkembangan teknologi yang lebih lanjut dan pembelajaran kimia di masa depan. Artinya kan ada lagi teknologi-teknologi yang baru akan muncul ke depannya. Iya, dengan perkembangan teknologi yang lebih lanjut dalam pembelajaran kimia di masa depan akan muncul sejumlah peluang. Kemajuan teknologi dapat menghadirkan simulasi dan realitas virtual yang lebih canggih dalam pembelajaran kimia. Karena dia selalu berkembang, Pak. Ya, Karena siswa dapat melakukan eksperimen virtual atau menjelajahi dunia molekul dengan cara lebih realistis, meningkatkan pemahaman konsep, peluang untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran kimia yang lebih khusus dan inovatif akan meningkatkan. Aplikasi tersebut dapat dirancang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Ketersediaan sumber daya digital seperti e-book, video pembelajaran, dan aplikasi kimia online akan semakin meningkat. Hal ini memberikan fleksibilitas dan akses materi pembelajaran yang terkini dan relevan. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menyajikan konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan dapat memberikan umpan balik yang lebih personal dan rekomendasi pembelajaran yang tepat. Tantangan utama adalah kesenjangan akses teknologi di kalangan siswa. Nah, beberapa siswa mungkin tidak memiliki akses yang setara terhadap perangkat atau koneksi internet, menciptakan ketidaksetaraan dalam pembelajaran. Nah, tantangan dalam mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknologi. Sistem evaluasi yang efektif perlu dikembangkan untuk memahami dampak sebenarnya dari penggunaan teknologi terhadap pemahaman dan prestasi siswa. Nah, ketergantungan pada teknologi juga bisa menjadi tantangan di mana siswa mungkin kurang berinteraksi dengan dunia nyata dan lebih fokus pada pengalaman digital. Penting untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara penggunaan teknologi dan pengalaman praktis. Nah, dengan kesadaran dan penanganan yang tepat terhadap tantangan ini, peluang yang muncul dari perkembangan teknologi dalam pembelajaran kimia dapat dioptimalkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan relevan bagi siswa di masa depan. ya, ya ada banyak sekali peluang Iya, ya, dan juga muncul juga ada sekali banyak tantangan ya, yang iya, muncul dari ini. Tapi ini juga kadang-kadang kita bisa merubah tantangan itu bisa jadi peluang juga iya, kadang-kadang Pak. Bu ya. Ya, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih ya. Iya, Ya, banyak peluang ya, yang bisa mereka gunakan untuk kepentingan bersama maupun pribadi. ya. Sekarang ini juga ke depan ini juga termasuk tantangan bagi guru juga ya Bu Iya, ya, karena dengan adanya AI sekarang mm-mm. kadang-kadang kita memberi pertanyaan atau kita memberi soal itu bisa
diselesaikan dengan cepat oleh Iya, siswa karena dengan bantuan iya, ya AI sekarang yang semakin maju, mm-mm, semakin canggih ya. iya, Bahkan ke depannya juga bisa jadi tantangan bagi kita bahwa bisa jadi AI ini mengganti peran guru dan dosen gitu ya. iya. Karena semakin Mm-mm, ya mm. semakin Jadi aksesnya guru ya. tidak diperlukan lagi karena sudah Iya, diganti sama iya. ICT. Nah, tapi kita bisa melihat ini Mm-mm. sebagai suatu peluang bagi Iya, siswa, mm-mm, bagaimana mereka memanfaatkan iya, teknologi yang ada itu, sehingga mereka bisa mendapat pengalaman yang lebih banyak ya dari iya, ini ya. Jadinya bagaimana pengetahuan yang mereka miliki itu bisa diterapkan iya, ya atau bisa diimplementasikan. Ya, sungguh luar biasa bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan Ibu Riak ya. Ya, saya Noprian Perkatasi ya, selaku Anggota Program Studi Pendidikan Kimia juga. Hari ini sangat senang ya atas kedatangan Ibu Riak dan juga memberikan wawasan khususnya sudah memberikan banyak wawasan bagi siswa ya, dan juga mm, kira ini juga menjadi pandangan atau memberikan wawasan atau masukan nanti bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya mm. calon guru kimia ya, baik di S1 maupun nanti mahasiswa-mahasiswa di program pendidikan profesi guru Iya, ya. Karena mereka akan menjadi calon guru nanti ke depannya. Nah, semoga bincang-bincang yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa ya, baik di S1 maupun di mahasiswa pendidikan profesi guru ke depannya. Ya, terima kasih Ibu Riak. iya, Kami sangat mengapresiasi ya kehadiran Bu Riak di podcast program studi pendidikan kimia. Ya, mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya, pada iya, kesempatan yang lain kita bisa bincang-bincang dengan topik yang lebih menarik lagi. iya. Ya, saya Napoleon Berkatasi. Sampai jumpa pada episode podcast program studi pendidikan kimia yang selanjutnya.